Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran. Untuk ketua kelas Mas Hafiz untuk dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita yel-yel IPA ya. 1, 2, 3. IPA kasih, gampang, asik, menyenangkan. Sekarang Ustaz mau tanya, kemarin kita sudah belajar sebelum pembelajaran hari ini tentang apa Mas? Apa Mas? Tekanan zat padat. Nah sekarang Ustaz mau tanya ini, apa yang dimaksud dengan tekanan zat padat? Masih ingat ya? Ya Mas. Yang kedua ini, selain tekanan zat padat, adakah konsep tekanan lain yang ada di sekitar kita? Ya Mas Hafiz. Lanjut. Ada 3 gambar di sini. Kira-kira gambar apa itu Mas? Itu Kapal selam, bendungan, yang ini orang yang sedang menyelam. Kira-kira Mas, dari 3 gambar ini punya persamaan nggak? Sama, ini ada airnya. Ini ada airnya nggak? Ada, ini juga ada airnya. Jadi ketiga gambar ini nanti kita akan mempelajari ini semua. Jadi pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang tekanan hidrostatis atau tekanan air. Itu sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Ketika kalian ini menjadi arsitek, harus paham tentang tekanan zat cair. Kalau nggak paham, pasti akan jebol ini tanggulnya. Ini juga sama ya. Jadi kita bersama-sama untuk memahami materi ini dengan baik supaya kalian paham, dan nantinya besok ketika kalian ingin menjadi profesi yang seperti ini, kalian bisa memiliki bekal dasarnya dari hari ini di SMP kalian. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu kalian dapat menjelaskan konsep tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari, menganalisis pengaruh kedalaman dan massa jenis zat cair terhadap tekanan zat cair. Kemudian menyajikan hasil percobaan. Kegiatan hari ini Mas, nanti kalian akan membaca komik. Ini untuk penilaian hari ini, penilaian sikap, yaitu disiplin dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, untuk penilaian pengetahuan, nanti kalian di sesi ini akan evaluasi bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Selanjutnya, ini ada gambar apa Mas di sini? Kapal selam ya, ada gambar kapal selam. Kemudian di sini ada berita yang menyatakan bahwa berdasarkan berita di atas, kemampuan kapal selam KRI Nanggala 402 dapat menyelam dengan batas maksimal 320 meter. Itu batas kapal selam ini menyelam, maksimal segitu. Nah, diberitahukan bahwa kapal selam tersebut itu terbelah menjadi 3 bagian dan ditemukan pada kedalaman 838 meter. Kita bisa membuat sebuah permasalahan. Kira-kira apa Mas permasalahannya? Iya Mas Abel, gimana Mas? bagaimana pengaruh kedalaman terhadap tekanan zat cair? Kira-kira kalau dibuat hipotesis, kira-kira hipotesisnya apa? Iya, kita bisa membuat seperti itu. Selanjutnya, sekarang kalian baca komik. Baik, kalau sudah selesai, Ustadz ingin kelompok 1 atau kelompok 2 untuk mengungkapkan isi komik. Ya, ada 3 kesimpulan ya yang sudah kalian dapatkan. Saya jelaskan sedikit. Yang pertama, kedalaman berpengaruh terhadap tekanan zat cair. Selanjutnya, nah, kita akan melakukan percobaan. Sudah dibawa alat-alatnya Mas? Kalian nanti silahkan lihat LKPD-nya. Ini tidak baca, nanti kita pindah keluar. Dan kita sekalian diskusi di luar saja nanti. Kalian diskusi, nanti Ustadz kasih sekitar waktu 15 menit untuk percobaan dan diskusi.
hidrostatis diberikan. Bagaimana kedalaman zat cair sebanding dengan tekanan hidrostatis. Nomor 2 dilihat ini sama kan? Sama ya, itu besar kedalaman. Kalau kedalamannya besar, pancarannya juga besar. Betul kan diperhatikan seperti ini? Benar ya? Kalau kedalamannya kecil, kemudian pancarannya juga kecil, berarti hubungannya apa? Kecil, kecil. Berarti sama-sama kecil. Berbanding terbalik atau sebanding? Sebanding. Kecil, kecil. Besar, juga besar. Ini namanya sebanding. Sehingga kalau ditulis menjadi pH sebanding dengan H atau kedalaman. Jadi kalau kita gabung antara H ini yang sebanding, kemudian massa jenis dan G ini semuanya sebanding. Kalau kita tulis rumus ini menjadi kali semua, rho kalikan G kalikan H. Paham ya? Kemudian yang terakhir terkait dengan permasalahan di atas, yang ini KRI Nanggala. Bagaimana solusi agar kapal selam tidak lagi mengalami kecelakaan seperti KRI Nanggala 402, yaitu dengan tidak menyelam di batas selam. Iya. Jadi sesuai dengan berita yang tadi kita bahas depan, bahwa KRI Nanggala tadi berapa? Batas selamnya 320 meter. Ya kan? Dan dia tenggelam kemudian terbelah menjadi 3 pada kedalaman 838 meter. Ini jelas dia melebihi batas kedalaman dari kapal selam tersebut. Solusinya adalah tadi dibacakan oleh Mas Nabil kelompok 2. Solusinya adalah kapal selam ini tidak boleh menyelam lebih dari 320 meter. Kenapa? Karena kalau melebihi dari ini, badan kapal selam ini tidak akan menahan tekanan yang sangat besar dari air laut. Paham ya? Jadi itu solusinya. Jadi ketika besok kalian mengoperasikan ini, yang mudah-mudahan ya Pak Ros ini mengoperasikan kapal selam, ini jangan sampai melebihi batas selam ini ya, di atasnya, jangan sampai di bawahnya, karena ini akan sangat-sangat bahaya. Nah, ini tekanan hidrostatis, aplikasi itu banyak ya, tekanan hidrostatis. Salah satunya ini pembuatan bendungan. Pembuatan bendungan ini dibuat bawahnya lebih tebal atau lebih tipis? Lebih tebal. Kenapa? Karena semakin dalam tekanan zat cairnya semakin besar. Gitu ya tadi ya. Nah, makanya ini konstruksinya bagian bawah itu lebih tebal seperti itu. Kemudian ini gambar apa, Mas? Tensi darah ya. Ketika besok kalian di kedokteran, ini kalian akan mengukur ini. Tensi darah itu biasanya tertulis 120/80 mm Hg. Ini ada artinya. 120 itu ketika jantung kita memompa darah. Memompa berarti kayak gini, sistol namanya. Itu tekanannya besar karena seperti pompa kalau ditekan itu dia tekanannya lebih besar 120. Tetapi yang 80 ini ketika diastol. Ketika jantung itu dia pertama kan gini, kemudian mengembang. Ya, kalau gini berarti dia menekan 120. Ketika dia mengembang seperti ini dia 80. Paham ya? Nah, sehingga di dunia kedokteran ketika akan melakukan transfusi darah ini harus, misalnya ini ya, ini darahnya atau infus itu diletakkan di atas tangan kita. Kenapa? Karena untuk menekan ini. Jadi kalau misalnya ini tadi 120 mm Hg, ini lebih tinggi, biar ini minimal dia tekanannya 120 mm Hg juga. Kalau misalnya dia kurang dari atau 110, misalnya ini dipendekin sampai segini aja tinggiannya, maka ini tidak akan masuk darahnya. Paham nggak? Nah, ini harus tekanan darah yang di atas ini dia harus diangkat ke atas, karena semakin tinggi atau semakin dalam tekanannya semakin besar. Mudah ya? Nah, seperti itu. Ini dimanfaatkan di situ. Kemudian ini tadi yang di komik yang sudah sempat kita jelaskan di awal, bahwa kalau setiap kenaikan 10 meter kedalaman ya, setiap kedalaman 1 meter itu
tekanannya kan bertambah 1 atmosfer, 1 atm. Nah ini dibayangkan ini ketika keadaan normal, ini embernya masih segini, kemudian ini pada kedalaman 500 meter, ini sudah berubah bentuknya. Ini tekanannya 51 atm, nah, sangat besar. Kemudian ini kalau 1000 meter, embernya sudah seperti ini, kayak botol yang diremas-remas. Itulah kekuatan daripada zat cair yang ada di laut sampai kedalaman 1000 meter. Ya, bisa dibayangkan ya, seperti itu. Ada pertanyaan sampai ini? Paham ya? Nah itu. Nah sekarang latihan soal nih, Mas. Nomor 1, perhatikan gambar. Mengapa lubang C airnya memancar paling jauh? Ada yang menjawab? Ya, Nabil. Karena paling dalam. Semakin dalam tekanannya semakin besar. Paham ya? Ya. Yang lain? Ada yang lain? Jawaban yang lain? Ya, sama ya tadi. Semakin dalam berarti semakin besar. Berarti sudah paham semuanya nih. Nomor 2, minyak dengan air ketinggiannya sama. Kira-kira kalau di bawahnya dikasih lubang sesuai dengan percobaan tadi ya, itu gimana tekanannya? Lebih besar yang mana? Ya. Kenapa Mas? Berapa massa jenis air? 1000. Kalau minyak 800. Berarti hubungannya sebanding atau berbanding terbalik? Sebanding ya. Semakin besar berarti tekanannya juga semakin besar. Nah ini semakin besar juga tekanannya. Udah paham ya? Ya. Lanjut. Nah sekarang simpulan. Nah dari pembelajaran yang sudah kita lakukan tadi ya, itu kita bisa menyimpulkan beberapa hal ya. Yang pertama ya, kira-kira siapa? Ya Mas. Semakin besar kedalaman maka semakin besar tekanan hidrostatis yang diberikan dan sebaliknya. Oh ya, semakin dalam berarti semakin besar tekanannya. Setuju nggak? Setuju. Paham ya? Ya, semakin besar kedalaman maka semakin besar tekanan hidrostatis dan sebaliknya. Ditulis berarti dia sebanding seperti ini. Yang kedua, ya. Semakin besar massa jenis zat cair, maka semakin besar tekanan hidrostatis. Semakin besar massa jenis zat cair, semakin besar tekanan hidrostatisnya. Paham nggak? Paham? Ya. Semakin besar gravitasinya, semakin besar tekanan hidrostatis yang diberikan dan sebaliknya. Nah ini secara matematis sudah kita jelaskan tadi. Nah ini tadi pembelajaran kita hari ini. Gimana pembelajaran hari ini Mas? Tadi? Asik ya? Asiknya gimana? Asik ya? Baca komik ya? Iya, percobaan. Kena basah-basahan. Kemudian untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang hukum Archimedes. Kemudian percobaan video yang sudah kalian ambil tadi, sudah di shooting tadi ya. Nanti kalian edit ya. Kemudian dikasih keterangan, misalnya ini sedang apa, kesimpulannya ini, nanti diupload di YouTube. Nah, untuk evaluasinya nanti Ustadz berikan di Google Form saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, silakan ketua kelas untuk menyiapkan Mas. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika la